Shalom, selamat pagi Om dan Opa yang Tuhan kasihi. Bersyukur kita pagi hari ini untuk anugerah kehidupan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Dan mari kita syukuri semua karya Tuhan itu dengan kembali kita mendengar dan menghayati kebenaran firman-Nya. Mari Om dan Opa kita berdoa sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rendahkan diri dan hati kami di hadapan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, agar sukacita, damai sejahtera yang hari ini kami alami, hari kemarin kami rasakan, dan esok yang akan kami jelang dan jumpai, boleh betul-betul kami sambut dalam sebuah sikap dan karya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami di sepanjang hidup kami, agar senantiasa mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-14 akan menjadi bagian yang mendasari rangkaian perjalanan hidup kita di hari ini. Firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Demikian firman Tuhan yang menjumpai kita hari ini. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, perjalanan hidup yang kita tempuh dan kita lalui, saya percaya pasti pernah dilalui dan dijalani dengan berbagai dinamika yang ada. Oma dan Opa merasakan betul bagaimana dinamika itu menjadi bagian yang kita alami dan kita jumpai. Ada senang, di mana kita bisa tertawa, ada duka di mana kita menangis, dan air mata saat kita merasakan kegetiran dan kepiluan hidup. Namun semua itu pada akhirnya bisa kita lewati. Tawa kita jumpai, tangis kita lewati, air mata berhenti mengalir, semua kita lewati oleh karena hadirnya semangat, hadirnya kekuatan, hadirnya motivasi dalam diri kita, bahwa hidup bukan hanya hari itu, hidup bukan hanya hari ini, tapi hidup juga adalah hari esok dan hari-hari yang akan datang. Semangat untuk tetap melihat hari esok yang lebih baik, itulah kadang yang menyemangati kita untuk kemudian keluar melewati berbagai dinamika yang ada. Semangat untuk melihat bahwa ini tidak akan terjadi dalam waktu yang panjang. Itulah yang kadang mendorong kita untuk melompat tinggi, melampaui segala derita yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami. Semangat untuk menatap ke depan. Itulah yang membuat kita tidak hanya ingin berdiam diri dan berhenti, serta kemudian menyesali diri dengan segala kenyataan yang kita jumpai. Semangat atau motivasi menjadi daya tersendiri bagi kita untuk bisa melihat hidup ini dalam sebuah keutuhan, bukan hanya dalam bentuk, bahkan dalam situasi yang penuh problematika semata. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika hari ini kita tengah mengalami situasi yang mungkin saja penuh dengan duka, yang membuat kita merasa tidak berdaya, jika hari ini kita menjumpai hari-hari kehidupan atau merasakan hari-hari kehidupan yang penuh dengan berbagai dinamika, bahkan mungkin juga dengan kondisi penyakit yang tak pernah kunjung mau meninggalkan kita,
percayalah, ketika kita mau melihat rasa sakit itu sebagai cara Tuhan untuk membugarkan kita, menguatkan kita, membentuk kita menjadi orang yang kemudian semakin kuat, maka kita akan melihat itu semua sebagai sebuah proses yang Tuhan pilihkan untuk menjadikan kita orang-orang yang punya kualitas iman yang baik, kualitas iman yang teruji, kualitas iman yang mumpuni. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Alkitab mencatat di masa lampau ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang Tuhan pilih menjadi nabi, menjadi imam, menjadi hakim, untuk kemudian menyampaikan berita dan nasihat serta pengajaran tentang kasih Allah, nasihat praktis dan tuntunan hidup yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana para nabi telah sampaikan dahulu, kita melihat nabi-nabi yang taat dan setia kepada Allah, nabi-nabi yang mempertautkan hatinya tetap percaya kepada Allah. Demikian pula para hakim, demikian pula para imam yang setia dan taat kepada Allah, hidupnya dibentengi. Bukan berarti mereka dilepaskan dari masalah, bukan berarti masalah jauh dari mereka. Masalah dijumpai oleh para nabi di masa lalu, air mata dijumpai oleh para imam di masa lalu, bahkan mungkin juga sakit penyakit dialami oleh para hakim di masa lalu. Tapi hidup mereka dipelihara, hidup mereka dibentengi oleh Allah. Mereka yang setia, mereka yang tetap mempertautkan diri kepada Allah, bukan berarti mereka akan bebas dari masalah. Masalah pasti akan datang, tapi justru masalah itu tidak akan membuat mereka jatuh dalam ketidakpercayaan dan ketidakbergantungan kepada Tuhan. Penyakit tidak akan membuat mereka kehilangan keyakinan untuk tetap menaruh iman dan spiritnya di dalam Tuhan. Demikian pula kita di masa kini, Oma dan Opa. Oma dan Opa pasti setiap hari mengikuti berita, baik melalui media elektronik, di televisi, ataupun mungkin juga media elektronik lain, di berita yang ada di handphone kita. Kasus pandemi yang terjadi di tengah bangsa kita sejak beberapa bulan lalu, maka pertambahan kasus suspek atau positifnya setiap hari itu seperti gelombang di lautan, kadang tinggi, kadang turun, kadang datar, naik lagi tinggi, dan seterusnya. Kita pasti khawatir menjalani hidup yang seperti itu. Di tengah pandemi yang semakin merajai kehidupan kita, kita pasti pernah mengalami rasa takut. Namun Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sebagaimana halnya para nabi yang percaya dan mempertautkan hati kepada Tuhan, dipelihara hidupnya, diluputkan dari berbagai penderitaan. Begitu juga kita. Penderitaan akan ada di sekitar kita, wabah akan ada di sekitar kita, penyakit bisa saja menjadi bagian yang melekat pada kita, tapi hidup kita pasti akan dipeliharanya seturut dengan kehendaknya. Cara Tuhan meluputkan kita bukan dengan membersihkan dunia ini dari segala penderitaan, tapi cara Tuhan meluputkan kita dengan tetap menjaga kita dan memelihara hidup kita di tengah pandemi, di tengah wabah, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang ada di sekitar kita. Tuhan membentengi kita dengan caranya, dengan kekuatannya, dengan kemahakuasaannya. Yang kedua, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Alkitab mencatat, bahkan pemazmur mencatat, sekalipun namanya tidak disebutkan siapa pemazmur itu, tetapi pemazmur mencatat orang yang mengenal Tuhan, hidupnya bukan hanya diluputkan, tapi hidupnya juga dibentengi oleh Tuhan.
Mereka yang mempertautkan hati hidupnya diluputkan dari berbagai hal yang bisa saja membuat mereka kehilangan kepercayaan. Tapi orang yang mengenal Tuhan juga akan dibentengi oleh Tuhan sendiri. Mengenal Tuhan bukan sekedar mengaku-ngaku. Mengenal Tuhan bukan sekedar tertuang dan tertulis dalam identitas. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar terletak pada aksesoris. Tapi mengenal Tuhan berarti juga adalah mengingat Dia, mendengarkan suaranya, menyambut panggilannya, menghidupi karyanya. Mengenal Tuhan bukan hanya satu kali seumur hidup, tapi mengenal Tuhan setiap kali dan seumur hidup kita. Kita harus mengenal Dia. Mengenal Tuhan bukan hanya ketika kita berada dalam susah lalu kita menyebut namanya, lalu kita berdoa dan memanggil namanya. Tapi mengenal Tuhan harus terjadi dalam setiap situasi dan dinamika kehidupan kita. Senang kita kenal Dia, susah kita kenal Dia, hidup nyaman kita kenal Dia, hidup tidak nyaman kita kenal Dia, hidup berjalan dengan jalan yang lurus kita kenal Dia, hidup dengan jalan yang berliku penuh jalan yang licin, kita harus tetap mengenal Dia. Mengenal Dia maka berarti oma dan opa yang Tuhan kasihi juga menjumpai Dia melalui firman-Nya. Mengenal Dia juga berarti menjumpai Dia dalam doa-doa kita. Mengenal Dia berarti juga adalah menjumpai Dia dalam setiap rangkaian keheningan hidup kita. Mengenal Dia adalah bukti dan praktek yang harus kita wujudkan dalam setiap kenyataan hidup yang kita tengah jalani. Oma dan opa yang Tuhan kasihi, Tuhan yang membentengi hidup kita adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau dulu Allah berkarya di masa para nabi, para imam dan hakim dalam sejarah hidup umat Tuhan, maka kita percaya Allah yang berkarya dulu adalah Allah yang juga akan berkarya di masa kini. Allah yang membentengi para nabi, para imam, para hakim di masa lalu adalah Allah yang juga akan membentengi kita di masa kini. Allah yang sama, Allah yang tidak berdiam diri, yang akan tetap melawat kita dan menjumpai kita. Oleh karena itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi, semangat untuk tetap membangun keyakinan, hati kita tetap terpaut kepada Allah, jiwa kita, pikiran kita tetap terus mengenal Allah, adalah salah satu motivasi yang akan menguatkan kita dapat menjalani hidup di tengah segala dinamika yang ada dengan kekuatan yang baru. Percayalah, penderitaan akan menjadi alat yang Tuhan pilihkan untuk kita terus mengenal dan mempertautkan hati kita kepada Dia. Dinamika hidup yang ada bisa jadi alat yang Tuhan pilihkan dan Tuhan pakaikan untuk kita menjadi orang-orang yang hadir dalam kualitas iman dan kualitas penghayatan yang semakin prima dimanapun kita berada. Oleh karena itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi, jika kehidupan yang kita jumpai saat ini penuh dengan dinamika, janganlah kita menyesali semua itu. Janganlah kita mencari siapa yang juga patut dipersalahkan. Janganlah juga kita menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan diri sendiri, keluarga kita, bahkan Allah. Percayalah, tugas kita, panggilan kita, pertautkan hati kita kepada Dia. Kenal Dia di sepanjang hidup kita. Maka kita yang mengenal Dia, Dia pasti akan mengenal kita. Sebagai anaknya, kita pasti akan dikenalnya. Tapi sebagai anak, tugas dan tanggung jawab kita adalah tetap mengenal Dia dan mempertautkan hati kita kepadanya, supaya kita betul-betul terpelihara dengan baik. Dengan kita mempertautkan hati, dengan kita mengenal Dia, maka hidup kita akan dituntun dalam semangat yang baru untuk melihat bahwa hari ini dan masa depan kita bukan ada di tangan kita sendiri dan bukan ada di tangan orang lain, tapi ada di tangan Tuhan, Sang Pemelihara, dan yang akan membentengi kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, oma dan opa.
hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin.